Ya, berita makin ngawur. Beredar bahwa Pak Prabowo bakal menikahi mertua Kaisang yang disinalir beliau sudah tidak mempunyai suami. Tetapi dari pihak Prabowo sudah membantah bahwa itu hoax. Lantas kalau beneran terjadi gimana nasib Bu Titik dong? Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ini semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga diri lu. Lu masuk tempat Tony ya. Lu senang mau masuk tempat mana? Hey, Syah, lu mau sembang macam. Ya, dilansir dari kompas.com bahwa Prabowo diisukan akan menikah di mertua Kaisang, dan jubirnya bilang telah hoax. Juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, memastikan isu akan menikahinya Prabowo mertua Kaisang Sofiatun Gudono adalah hoax. Dalam video beredar di media sosial tampak narasi bahwa Prabowo akan menikah dengan Sofiatun Gudono. Prabowo dinarasikan bakal menikah dengan Sofiatun Gudono pada 20 Mei 2004. Adapun Prabowo terpilih menjadi presiden 2024 sampai 2029. Prabowo saat ini tidak memiliki istri lantaran telah bercerai dengan anak presiden yang kedua Soeharto, yaitu Titik Soeharto. Ya, berita kayak gini yang sudah jelas-jelas hoax, tapi disinyalir bahwa Bu Titik kemarin kan bercerai tetapi masih mempunyai perasaan dengan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sudah lama nggak bikin video karena kita ini bukan bajer ya, bukan pengangguran. Kita ini ya pendukung Pak Prabowo, punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri. Tapi pagi ini saya agak tergelitik nih membaca sebuah berita, bahkan diangkat oleh sekelas kompas.com. Itu katanya Pak Prabowo diisukan akan menikahi mertuanya Kaisang, yaitu Bu Sofiatun Gudono ya, tak yang gitulah namanya. Jadi ya, saya tidak tahu siapa yang pertama menghembuskan isu yang lumayan lucu, recehan begini. Tapi saya yakin itu adalah para pendukung-pendukung capres yang kalah, yang sampai sekarang mereka belum bisa ya menerima kekalahan dari capres mereka, baik yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan. Ya, bahkan lucunya kemarin waktu timnas kita melawan Uzbekistan itu, kan ada itu perlakuan tidak adil dari wasit ya, yang dari Cina, dan wasit VAR ya yang dari Thailand. Jadi dikait-kaitkan dengan Pilpres, rasakan itu perlakuan wasit tidak adil segala macam. Nah, ini kan pertandingan sepak bola. Malah segala hal mereka mau kait-kaitkan dengan Pilpres, akibat belum bisa batin mereka menerima kekalahan di Pilpres yang kemarin. Nah, kalau kita kembali ke masalah Pak Prabowo ini, pernikahan Pak Prabowo. Ya, yang pertama jelas itu sudah dibantah, tidak ada Pak Prabowo akan menikahi mertuanya Mas Kaisang. Yang kedua, kalau kita melihat ya sampai detik ini tidak ada yang tahu Pak Prabowo dan Bu Titik itu sudah bercerai atau belum. Sampai saat ini hanya Pak Prabowo, Bu Titik, dan mungkin orang-orang terdekat. Tapi yang jelas Pak Prabowo, Bu Titik, dan hanya Tuhan yang tahulah status pernikahan mereka. Saya sendiri sebagai pendukung Pak Prabowo bolak-balik menghimbau, andai Pak Prabowo dan Bu Titik belum bercerai, ya harusnya ya bersatu lagi lah. Kan dulu mereka berpisah itu karena masalah politik, di mana waktu itu Pak Prabowo dikambing hitamkan karena dianggap tidak mau membantu mertuanya ya, Pak Harto, yang didesak turun oleh masyarakat. Kemudian Pak Harto merasa, atau keluarga besar Pak Harto merasa Pak Prabowo tidak mau membackingi Pak Harto, dan Pak Prabowo lebih memilih suara rakyat. Anehnya banyak juga tuduhan Pak Prabowo dikambing hitamkan sebagai
penerus Orde Baru. Nah, posisi Pak Prabowo ini memang serba salah, serba sulit. Di sisi dari keluarga Cendana dianggap pengkhianat, di sisi rakyat juga dianggap pengkhianat. Ya, tapi itu risiko Pak Prabowo lah. Jadi kembali ke itu tadi, andai Pak Prabowo belum bercerai, ya tinggal mereka bersatu. Jadi Bu Titik menjadi ibu negara kita. Atau yang kedua, andai terjadi perceraian, karena Pak Prabowo adalah seorang Muslim, Bu Titik seorang Muslim, di mana perceraian dalam Islam itu kan ada talak yang namanya, ada beberapa jenis talak itu. Ada talaknya itu yang memang tidak perlu menikah tidak perlu lagi menikah ulang, masih boleh menikah berkumpul kembali rujuk. Ada juga talaknya itu yang harus menikah ulang. Wah, kalau ini beneran beritanya berarti Pak Prabowo dan Bu Titik belum resmi bercerai dong. Terus ada lagi talak yang paling berat, yaitu yang harus betul-betul cerai, yang udah talak 3, dan berarti si perempuan, dalam hal ini Bu Titik harus menikah lagi dengan orang lain dan bercerai tanpa ada paksaan, baru bisa menikah ulang lagi. Itu kan aturan dalam Islam. Jadi itu yang himbauan saya, karena saya juga sama seperti Anda, tidak tahu posisi status pernikahan Pak Prabowo dan Bu Titik. Cukup mereka yang tahu. Nah, tapi kalau berbicara masalah hati mungkin ya, saya menilai Pak Prabowo adalah contoh salah satu suami yang begitu setia, yang loyal kepada keluarganya. Ya buktinya Pak Prabowo sampai sekarang, berarti kurang lebih 25 tahun ya, atau udah lebih itu, tidak pernah Pak Prabowo menikah lagi. Begitu juga dengan Bu Titik. Padahal kita lihat dari segi ketokohan, segi dari satu ganteng, satu cantik, apalagi dari harta kekayaan. Tapi sampai detik ini kita tidak pernah mendengar Pak Prabowo menikah lagi, kita tidak pernah mendengar Bu Titik menikah lagi, bahkan kita tidak pernah mendengar beliau berdua itu ada katakanlah main perempuan, main cewek, main cowok, nggak ada. Jadi mereka berdua adalah contoh pernikahan yang mungkin dipisahkan oleh politik, ya kejamnya politik, tapi tetap selalu setia ya, selalu berusaha setia satu sama lain, tidak pernah saling menjelekkan. Coba lihat bagaimana pernikahan-pernikahan yang lain. Kalau sudah bercerai atau katakanlah berpisah, saling buka aib segala macam. Kalau mereka memang kesetiaan Pak Prabowo dengan mantan atau belum cerai sih kepada Bu Titik ini tidak bisa diragukan lagi. Berdua tidak ada. Jadi sekali lagi hoax yang disebarkan bahwa Pak Prabowo akan menikahi mertua Mas Kaisang itu hanya hoax yang disebarkan oleh pendukung-pendukung capres yang mungkin ya seperti kata orang, karena mereka bermain politik itu main hati dan main perasaan, bawa jiwa, jadinya begitu tidak sampai kesampaian yang mereka inginkan, jadinya sakit hati dan sakit jiwa, jadilah mengeluarkan isu-isu gosip, bahkan cenderung fitnah yang jelas-jelas tidak bertanggung jawab. Apa yang mau ditanya? Siapanya menjadi ditetapkan dan terpilih? Oh, Pak, kita berpuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Pak Prabowo bisa terpilih. Kita milih nggak? Kira-kira ya 96 juta rakyat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, mempercayakan beliau berdua untuk memimpin negeri ini. Dan saya mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia agar Pak Prabowo, pasangan ini diberi sehat dan senantiasa diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas-tugasnya, menjalankan amanah yang berat ini. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan beliau bisa mengangkat bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan, dan Indonesia menjadi negara yang maju yang disegani oleh negara-negara tetangga. Siap ini, Min? Ya? Siap ini, Siap tadi. Ibu Titik Soeharto.
Ibu. Ya, ganteng loh bapaknya anak saya, masa saya bilang jelek. Karena memang cita-cita beliau selamanya adalah untuk bagaimana memajukan bangsa Indonesia, mensejahterakan bangsa Indonesia, dan juga di dunia internasional saya rasa nggak malu-maluin lah ya kalau kita punya presiden. Is you. I get so weak in the knees, I can hardly speak. Emang pernah pisah? Jadi yang benernya seperti apa, Mbak? Emang pernah pisah? Jadi masih tetap bersama? Ya, tanya aja sama penghulunya. Jadi tetap sama Halo ya. Jadi masih tetap sama Maksudnya gitu. Ini apa Pak Ical udah pulang? Saya mau pulang. Kita juga nggak pernah pisah, Mbak, tapi tetap jadi siap jadi ibu negara ya. Ibu negara udah sendiri. Ibu negaranya kan Ibu Ani Yudhoyono. Enggak untuk presiden 2014 lagi. Ya, saya dipilih sebagai anggota DPR RI. Dari Ya udah dari Yogyakarta, ya udah DPR RI. Ini mau ngapain sih? untuk mendampingin Mas Prabowo, oke. Saya ibunya anaknya Pak Prabowo, bener. Ya udah itu aja. Nabrak loh kamu. Tunggu saya udah mau pulang ini, Mas, permisi. Kayak gitu. Ya. Oke, Mbak Tati, makasih, Mbak. Belum bisa mundur. Banyak yang menunggu ini ya. Ya, yang selalu hadir mendampingi di sejumlah debat calon presiden ada selalu Mbak hadir Titi. ya. Mbak Titi Soeharto. Mbak Titi. Malam. Bagaimana Mbak Titi sejauh ini dukungan Mbak Titi melihat Pak Prabowo running sebagai calon presiden Republik Indonesia? Ya, kita tentunya keluarga sangat mendukung ya, anak saya, Didit saya, kemudian saudara-saudara saya, Mbak Tutut, Mas Sigit, Mas Bambang, Tommy, Mami, kita semua bulat mendukung Mas Bowo untuk menjadi presiden dan memimpin bangsa Indonesia untuk ke depan ini. Mantap, kita mensupport baik support moral maupun tidak putus-putusnya kami berdoa karena saya rasa Indonesia ke depan ini, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang berwibawa, dan saya rasa itu ada pada Mas Bowo. Mbak Titi, kita tahu kan setiap kali debat Mbak Titi selalu hadir terdepan menyaksikan debat. Itu Mbak Titi datang sini atau ditelepon datang dong gitu. Ya, namanya juga volunteer, jadi mendukung, jadi kita selalu setiap kali ini harus ada. Baik, seperti juga dengan malam ini ya, juga hadir untuk mendukung langsung. Oke. Juga dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang telah mendukung Mas Bowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, memimpin kami untuk 5 tahun ke depan. Semoga niat kita semuanya dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Indonesia kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih sekali Terima kasih Mbak Titi. Prabowo yang saya hormati, saya cinta dan saya banggakan, pasti cicil. Ya, memang berita tadi hoak tentang Pak Prabowo bakal menikahi mertua dari Mas Kaisang, dan saya sudah melihat aura kecintaannya Pak Prabowo ke Bu Titik masih terpancar. Jadi gak bakalan Pak Prabowo menikah dengan orang lain.
apakah Bu Titik bakal menjadi ibu negara? Bagaimana menurut Anda?